yakin saya pernah bilang, Bapak pahlawan ekonomi saya, Pak. Sejak saya dari pangkalan ojek di pangkalan itu, saya utang rokok aja nggak dipercaya. Setelah Bapak angkat derajat saya utang rumah pun bisa sekarang. Amin. Makasih Pak Radim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan gue Wise. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Teman-teman pasti tahu Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan eranya Pak Jokowi. Kemarin divonis 18 tahun penjara dan denda mengembalikan uang negara 5,6 triliun dan ditambah 9 tahun kurungan penjara lagi. Jadi total 27 triliun. Nah, ini pro dan kontra. Ada beberapa pengamat yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ada konspirasi Nadiem dengan pihak Google sebelum dia menjadi menteri. Ada yang mengatakan bahwa negara tidak dirugikan, tidak ada korupsi. Jadi pro kontra. Ada yang mengatakan ada korupsi, ada tindak korupsi, dan ada yang mengatakan tidak ada tindak korupsi. Ada yang mengatakan negara dirugikan, ada yang mengatakan negara tidak dirugikan. Ya, kaitannya dengan pengadaan Chromebook. Ya, ini suatu proses hukum yang panjang juga dan banyak menyita perhatian banyak orang, banyak tokoh, dan juga banyak lawyer, termasuk lawyer kondang kita. Nah, kita ikuti dulu video-video berikut ini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Makarim. Oleh karena itu kena pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Makarim sejumlah 1 miliar rupiah yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan hukum tetap, maka kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut. Apabila penyitaan dan penanganan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Nadiem Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809.596.125.000 rupiah dan 4.849.469.603.758 rupiah yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan melakukan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi. Saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintahan. Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup. Jadi saya tidak mungkin akan menolak jabatan atau amanah itu pada saat ditawarkan. Mau saya gagal pun, resiko gagal, resiko masuk penjara pasti saya ambil, karena masa depan Indonesia itu lebih penting dari segala resiko ini. Kedua, jelas saya kecewa, saya sakit hati, saya patah hati. Orang tuh cuma patah hati kalau dia cinta dengan negara. BPKB telah melakukan audit 2 kali. Ini jadi auditnya nih, 2 kali dilakukan audit. Ya, apa tujuan audit? Ya, disebutkan di sini bahwa BPKB melakukan audit tersebut untuk mengetahui apakah pengadaan tersebut pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga,
tepat manfaat dan tepat kualitas. Ini jadi, ini bahasa dalam audit BPKP. Dan temuan dari BPKP adalah, ini saya bacakan, saya tidak tambahkan sedikit pun, mengenai ketepatan harga. Ini kata BPKP. Sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Saya mengenal Nadiem sekitar 20 tahun lalu. Dulu sewaktu saya menjadi jubir presiden di istana dan dia menjadi staf panitia seminar di mana saya menjadi pembicara. Saya lihat dia benar-benar mulai dari bawah. Dia yang jemput saya di parkiran waktu itu dan saya suka bercanda dengan Nadiem. Dulu kamu yang bawain tas saya. Saya tidak banyak impresi mengenai Nadiem waktu itu. Yang saya ingat dia punya percaya diri, kompetensi dan ambisi yang tinggi. Jadi saya tidak heran ketika dia diterima di Harvard University. Dan beberapa tahun kemudian saya mendengar Nadiem mulai bisnis Gojek. Tadinya saya sanksi, ini bisnis apaan ya? Tapi saya sungguh takjub melihat Gojek sukses besar menjadi inovasi bisnis yang bisa memberikan pekerjaan pada jutaan orang dan membangun suatu ekosistem ekonomi kerakyatan. Saya sebenarnya agak was-was waktu Nadiem masuk pemerintah. Mengapa? Karena budaya korporat Nadiem pasti akan banyak berbenturan dengan budaya birokrasi pemerintah. Nadiem lebih efektif sebagai entrepreneur ketimbang pejabat negara. Dan tragisnya, walaupun Nadiem selalu menunjukkan kesetiaan kepada Presiden Jokowi yang mengajaknya masuk kabinet, setelah Nadiem mengalami musibah kasus ini, Jokowi tidak pernah menyapa atau menunjukkan empati pada Nadiem. Saya bukan orang hukum dan tadinya juga saya tidak punya opini mengenai kasus ini, tapi apa yang saya lihat dari kasus Nadiem ini banyak sekali kejanggalannya. Kalau ini kasus korupsi, faktanya Nadiem tidak pernah menerima uang, tidak pernah berupaya memperkaya diri melalui kebijakan. Bahkan secara finansial, Nadiem sendiri yang justru menurun kekayaannya semenjak menjadi menteri. Tidak ada menstrea atau niat jahat Nadiem dalam kasus ini. Dan kerugian negara juga tidak terbukti. Bahkan ada pandangan bahwa negara justru untung karena harga Chromebook yang dibeli lebih murah dari harga pasar. Google sebagai pihak dalam kasus ini juga tidak pernah tersentuh oleh jaksa, sementara kesaksian Google yang menguntungkan posisi Nadiem juga tidak diperbolehkan dalam sidang. Asumsi konflik kepentingan Nadiem sebagai mantan petinggi Gojek juga tidak terbukti dan terkesan dicari-cari. Kalaupun ada aspek kebijakan pembelian Chromebook ini yang kurang optimal dan tidak memenuhi kondisi di lapangan, saya setuju pasti ada, tapi ini bukan korupsi. Dan silakan tunjukkan apakah ada kebijakan pemerintah yang sempurna. Apakah MBG, pajak, bea cukai, pertanian, energi, dan lain sebagainya. Sehingga kesimpulan saya, kasus ini terkesan lemah, rapuh, dan dipaksakan. It should never be a legal case in the first place. Standar dan metode pembuktian yang diterapkan jaksa sangat rendah. Sama dengan kasus Tom Lembong, sama dengan kasus Ira Puspa, sama dengan kasus IBAM, yang tidak pernah menerima uang dan tidak setuju juga dengan penggunaan Chromebook, tapi sekarang dituntut 22 tahun tanpa dasar yang jelas. Motivasinya apa? Wallahu a'lam. Bagi saya, yang saya khawatirkan adalah kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan publik yang mengusik dan berdampak jauh. Bagi yang bertalenta, mereka akan bertanya, buat apa bergabung dengan pemerintah kalau nanti akan dinadimkan? Nadiem aja yang begitu besar jasanya bagi ekonomi kerakyatan yang dulu dielu-elukan oleh semua orang dan rela mengorbankan posisinya di Gojek untuk bantu pemerintah, kini dibegitukan. Dan anak muda yang sekarang gabung dengan Prabowo, jangan senang-senang dulu. Suatu hari Anda pun bisa kena bui karena keputusan yang Anda ambil. Seperti Nadiem, mereka akan bilang, I didn't sign up for this. Bagi diaspora seperti IBAM, pertanyaannya, buat apa kembali ke tanah air untuk berkarya, memenuhi himbauan pemerintah selama ini? Kalau IBAM yang juga tidak menerima uang sepeser pun bisa terancam masuk bui, buat apa pulang? Mereka akan bilang, I didn't sign up for this. Bagi yang idealis, mereka akan bertanya, buat apa kita terus berharap dan bermimpi indah untuk Indonesia kalau Nadiem dan IBAM yang juga semangat
sangat semangat untuk berbuat baik dengan segala kekurangan mereka, akhirnya juga tidak berdaya masuk penjara. Mereka akan bilang, I don't want to sign up for this. Dan bagi anak muda, buat apa kita peduli dan berikhtiar penuh semangat kalau ternyata akan senasib dengan Nadiem dan Ibang? Mereka juga akan bilang, I don't want to sign up for this. Dan bagi kita semua, buat apa kita mengaku negara hukum, tapi nyatanya yang ada adalah tirani hukum, di mana hukum bukan menjadi alat keadilan, tapi senjata untuk menzolimi orang-orang yang baik. Bagi pemerintah Prabowo Gibran, saya sependapat dengan Ferry Irwandi bahwa tantangan sejarah terbesar bagi Prabowo adalah reformasi hukum, bukan hanya MBG, bukan hanya hilirisasi. Dan di sini tantangannya bukan saja menegakkan hukum yang tidak pandang bulu, tapi juga hukum yang memberikan rasa keadilan, yang benar-benar menghukum yang salah dan melindungi yang benar. Menurut saya, yang membentuk kepercayaan rakyat terhadap pemerintah bukan isu kemiskinan, walaupun itu penting, tapi rasa ketidakadilan. Kriminalisasi kebijakan yang telah banyak mengambil korban orang-orang baik dan bahkan orang-orang terbaik kita adalah kanker dalam dunia ekonomi dan dunia hukum yang merugikan bangsa dan negara dan bahkan suka dijadikan alat pemerasan oleh oknum. Karena itu saya himbau Presiden Prabowo urun rembuk dengan Menko Hukum Pak Yusril Iza Mahendra dan juga dengan Jaksa Agung untuk membuat suatu pedoman dan juklak yang jelas dan fair, baik kepada kejaksaan dan juga kepada KPK untuk menentukan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan mengakhiri kriminalisasi kebijakan. Hindari situasi di mana there are too many laws but too little justice. Saya Dino Patijalal, speak truth to power, speak truth to the people, wisdom without. Bingung perbuatan melawan hukum yang dituduhkan ini apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya terjadinya masalah pemahaman harga. Karena kalau dianggap ada persekongkolan, pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah LKPP, prinsipal distributor. Ya kan kalau kita pihak-pihak yang bertanggung jawab itu kalau menggunakan standar Badan Pemeriksa Keuangan 1, 2, 3, 4, nah itu harus digambarkan siapa melakukan apa di mana, si A perannya apa menyebabkan apa, si B perannya apa menyebabkan apa. Nah ini nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba Menteri Pendidikan. Kenapa saya tertarik pada kasus ini? Dari mensreanya pasti Nadiem nggak mempunyai niat jahat, mensre aja. Kemudian dari BPK-nya tidak ada kerugian negara. Kemudian pembelian laptop ini diawasi oleh kejaksaan. Kalau seandainya itu perbuatan melawan hukum, jaksa sudah bilang nggak boleh begini kan? Nah, dia itu kalau kita lihat latar belakangnya, dia kembali dari Amerika untuk mengabdi kepada Indonesia. Nggak mungkin ada niat jahat untuk melakukan kejahatan. Itu satu unsur pasal 36 KUHP yang baru. Kemudian perbuatan melawan hukum. Buat apa dapat kejaksaan untuk mengawasi ini kalau dia mau berbuat jahat mengenai kerugian negara? BPK mengatakan nggak ada kerugian negara loh. Jadi kalau berani hakimnya tuntutan bebas hari ini. Fakta yang terungkap di persidangan tergambar. Fakta pertama adalah bahwa benar sebelum Pak Nadiem sebagai menteri ada kesepakatan bisnis kerjasama antara Pak Nadiem, perusahaannya PT Akab dengan Google Asia Pasifik yang investasinya sebesar 349 juta dolar lebih, bahkan sebelumnya ada hampir 100 juta dolar. Dan salah satu bentuk kontraktualnya adalah Google Map, Google Cloud dan segala macam. Nah, ternyata 6 bulan sebelum Pak Nadiem sebagai menteri, dia sudah mendapatkan informasi dia bakal sebagai menteri di pendidikan. Ketika kita tanya dapat informasi dari mana, dia lupa, ya kan? Lalu dia membuat grup WhatsApp yang beranggotakan yang menurut dia adalah orang-orang yang punya keahlian profesional di kementerian, seperti Yuristan, Fiona Handayani, seperti itu. Nah, di dalam grup tersebut terungkap fakta membicarakan pertama akan mengganti peran-peran orang-orang organik yang dari kementerian, maksudnya adalah para dirjen di Podasmen dan para direktur. Yang kedua adalah merubah anggaran dan akan membuat kebijakan mengenai digitalisasi pendidikan. Pada saat beliau sebagai menteri, gaya kepemimpinan dia pada saat dia sebagai bos Gojek dibawanya di kementerian. Dia mengakui dia tidak berkomunikasi kepada
dirjen dan para direktur. Dia lebih mempercayai oleh orang-orang luar yang dikenal sebagai shadow organization, dan juga orang-orang SKM seperti Yuristan dan Fiona Adayani, yang ketika kita tanya, jadi fakta persidangan adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang diberi kekuasaan yang luas, sehingga para dirjen dan direktur itu takut, ya kan, bahkan disebut istilah real menteri. Pak Nadiem mengelak, tapi itu hadiah. Anehnya, semua bukti elektronik cat-cat di grup Kemendikbud Esbarpek maupun grup-grup yang ada di studio Yuristan, Fiona, IBAM, dan lainnya, itu menunjukkan pembicaraan tentang Chromebook itu sejak pembicaraan itu di bulan Februari, artinya ada pertemuan dengan pihak Google. Walaupun Pak Nadiem membantah, tapi bukti elektronik tidak bisa dibantah. Bahkan pertanyaan saya terakhir di bulan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan, malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah kita publik masyarakat harus memahami bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia, tetapi sudah saya katakan, jejak kejahatan tidak bisa dibantah, bukti elektronik tidak bisa dibantah, dan dia tidak bisa menjawab itu. Menganggap pengadaan Chromebook ini merugikan negara, tidak sesuai dengan peruntukannya, dan terjadi tindak pidana korupsi di situ. Oke, poin pertama yang mau gue sampaikan, memang ada tindak pidana korupsi di situ, ada yang melakukannya, ada yang memberi, dan ada yang menerima. Hanung Susanto PPK, dia mengaku menerima uang kickback, menerima uang gratifikasi dari vendor, dan vendor juga mengaku telah melakukan itu sebagai bentuk terima kasih atas pengadaan ini. Dia mengaku menerima uang dari situ dan membelanjakan uang yang dia terima menjadi Kawasaki Ninja Z900, teman-teman, yang dia akuin dipakai untuk kebutuhan pribadinya, untuk keperluan touringnya. Ini PPK pertama. PPK kedua, si Kamidang Khoir juga mengaku menerima uang $7.000 gitu, teman-teman. Nah, yang membuat semuanya semakin menjijikkan adalah kedua orang ini tidak duduk sebagai tersangka, tidak duduk sebagai terdakwa, tidak dipenjarakan, tidak ditahan, dan tidak dituntut 22,5 tahun penjara. Walaupun fakta persidangan menyatakan dan bukti yang ada memperlihatkan semua orang bahwa ada aliran dana di situ, ada upaya penyuapan di situ, ada penerimaan suap di situ, ada pengakuan dari pihak-pihak yang melakukan itu, mereka semua tidak duduk sebagai tersangka ataupun terdakwa dalam kasus ini, melainkan sebagai saksi yang dihadirkan oleh kejaksaan. Bagaimana mungkin di sebuah kasus yang dianggap sebagai kasus korupsi, dua pihak paling penting dalam kasus pengadaan tersebut, yaitu vendor dan PPK-nya, tidak ada satupun yang menjadi tersangka, yang mana kedua-duanya mengakui telah melakukan tindakan melawan hukum dengan memberikan suap dan gratifikasi. Bagaimana mungkin? Sedangkan dalam kasus yang lumrah terjadi adalah ketika ada satu pengadaan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi, teman-teman, ketika PPK-nya nggak menerima uang pun, mereka bisa aja dipenjara, dan banyak yang sudah dipenjara karena dianggap lalai, karena merugikan negara gitu. Ini pengadaannya korupsi, orangnya sudah ngaku, vendornya sudah ngaku, tapi tidak ditangkap, malah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Dan salah satu yang harus menderita ya IBAM tadi, seorang konsultan tadi, yang duduk dituntut 22,5 tahun penjara tadi, dengan alasan mengarahkan spesifikasi tertentu dalam hal ini Chromebook dalam pengadaan tersebut. Sedangkan pejabat pembuat komitmennya tidak dijerat, tidak ditahan, tidak dihukum. Vendor yang menyuap tidak dijerat, tidak ditahan, tidak dihukum. Nah, yang lebih gila lagi adalah, kalau kalian pikir IBAM ini seorang pejabat di Kemendikbud, faktanya tidak. Dia bagian dari Kemendikbud, faktanya tidak. Dia bukan staf ahli yang di-hire sama Pak Nadiem Makarim, dia bukan staf sus yang di-hire Pak Nadiem Makarim, dan dia bahkan bukan konsultan Kemendikbud. Dia subkon dari sebuah yayasan yang bekerja sama sama Kemendikbud. Apapun yang terjadi, Pak Nadiem pahlawan saya, pahlawan ekonomi saya, tetap di hati. Nadiem pasti bebas. Kami yakin, Pak. Sabar. Pertolongan Allah, semangat Pak. Ya. Semangat Pak. Masih dapat jalan terbaik Pak. Yang tegar, yang sabar ya.
Amin. Yuk berjalan. Adip, maaf Pak. Belakang Bapak, siap. Pak Nadiem yakin saya pernah bilang Bapak pahlawan ekonomi saya Pak. Sejak saya dari pangkalan ojek di pangkalan itu saya utang rokok aja nggak dipercaya. Setelah Bapak angkat derajat saya utang rumah pun bisa sekarang. Amin. Makasih Pak Nadiem. Pokoknya benar bisa kalah, tapi benar tidak bisa salah Pak. Pak Nadiem adalah pahlawan ekonomi saya. Itu intinya. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap mendukung pahlawan saya. Kalau kita melihat video-video tadi kita akan menjadi bingung. Karena saya bukan pakar hukum, saya bukan orang hukum. Saya hanya bisa mengatakan apa yang dikatakan para teman-teman lawyer-lawyer, kemudian pengamat-pengamat. Ya. Nah di situ memang pro dan kontra, sekali lagi pro dan kontra. Allahu a'lam apakah keputusan itu sudah adil atau tidak, sudah benar atau tidak, negara betul-betul dirugikan atau tidak, itu Allahu a'lam. Ya, dan pasti nanti ada proses selanjutnya. Ada proses-proses hukum selanjutnya, entah itu nanti Nadiem banding atau dan sebagainya. Tapi yang jelas, yang pasti bagi para ojol, Nadiem adalah pahlawan bagi mereka. Ada sebuah video yang mengharukan di mana Nadiem nangis. Jadi teman-teman ojol mendatangi Nadiem, memberi support Nadiem, dan bahkan dia mengatakan waktu belum ada ojol, waktu dia menjadi ojek pangkalan, dia utang rokok 1 batang aja nggak dipercaya. Tapi setelah dia menjadi ojol karena perjuangannya Nadiem, jangankan rokok, sekarang dia utang rumah aja dipercaya. Jadi bagi teman-teman ojol, Nadiem ini adalah seorang pahlawan yang betul-betul hebat. Ya, sekali lagi ini adalah keputusan hukum yang benar atau tidak, yang adil atau tidak, itu Allahu a'lam. Semoga ke depan negara kita terutama dalam sisi hukum akan lebih baik, sehingga akan berimbas kepada perekonomian yang lebih baik juga. Wassalam.